Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita memasuki posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, perlu kita ketahui bagaimana kedudukan dua garis. Ada 4 jenis kedudukan dua garis. Yang pertama, kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini namanya dua garis yang sejajar. Yang kedua, yang di bawah, ini namanya dua garis yang tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika dia berpotongan dan membentuk siku-siku atau berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, dua garis berpotongan. Nah, dia jadi berpotongan sudutnya tidak 90 atau tidak siku-siku. Yang terakhir adalah dua garis berimpit. Garis M dan garis N berimpit. Jadi terlihat pada gambar hanya satu garis. Kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita sudah tahu pada bidang kartesius terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X bentuknya mendatar atau horizontal. Sumbu Y bentuknya tegak atau vertikal. Nah, garis yang sejajar sumbu X berarti yang horizontal, yang sejajar dengan sumbu X. Berarti bentuknya juga harus seperti sumbu X, yaitu mendatar atau horizontal. Nah, di sini ada beberapa garis yang berwarna biru, garis L1, L2, L3, L4. Ini semua garis ini, keempat garis ini sejajar dengan sumbu X. Dan keempat garis ini tegak lurus dengan sumbu Y. Karena sumbu Y adalah garis vertikal. Sementara garis L1, 2, 3, 4 adalah garis horizontal. Jadi dia tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk garis yang tegak lurus sumbu X. Yang di bawah ini. Nah, ini gambarnya garis-garis yang tegak lurus sumbu X. Nah, karena sumbu X mendatar, maka garis yang membentuk 90 yang tegak dengan sumbu X itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, di sini garis M1, M2, M3, dan M4. Dan posisi garis M1, 2, 3, 4 ini terhadap sumbu Y, dia sejajar. Karena sumbu Y tegak dan garis M1, 2, 3, 4 juga tegak. Jadi dia sejajar. Garis berpotongan terhadap sumbu X dan Y. Jika ada garis tidak tegak lurus ataupun tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, maka disebut garis itu berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada garis N1 dan N2. Kedua garis ini berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba perhatikan. Untuk mengingat bagaimana yang dikatakan garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan garis berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada petunjuk istilah dengan kata-kata sejajar atau tegak lurus atau berpotongan. Nah, nomor 1, garis DF blank sumbu X. Nah, lihat, D ke F. D ada di kuadran 2, F di kuadran 3. Nah, jika ditarik garis dari D ke F, namanya garis DF. Nah, garis DF terhadap sumbu X sejajarkah, tegak luruskah, atau berpotongan? Jawabnya adalah tegak lurus. Ya, karena DF tegak dia, kalau sumbu X dia mendatar. Atau DF dia vertikal, sumbu X horizontal. Jadi dia tegak lurus, berpotongan tegak lurus, ya. Yang kedua, garis CE. Perhatikan, C di kuadran 2, E di kuadran 3. Jika ditarik garis, bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Ya, kalau tidak mendatar ataupun tidak tegak lurus, namanya berpotongan. Jadi jawabnya di sini berpotongan. Yang ketiga, garis AD.
A di kuadran 1, D di kuadran 2. Nah, tarik garis dari A ke D, namanya garis AD. Bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Kita lihat. Dia lurus. AD itu garisnya lurus, tidak miring. Nah, dan dia posisinya horizontal, sementara sumbu Y vertikal. Jadi karena berbeda, dia berpotongan tegak lurus. Jadi jawabnya adalah tegak lurus. Kita lanjutkan 3 lagi pertanyaan. Garis BG. B kuadran 1, G di kuadran 4. Ditarik garis dari B ke G. Bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Nah, lihat. Garis BG tegak, sumbu Y tegak. Berarti kedua garis itu sejajar. Garis FH. F di kuadran 3, H di kuadran 4. Kita tarik garis dari F ke H, namanya garis FH. Nah, lihat. Dia garis lurus, bukan miring. Nah, garis FH horizontal atau mendatar. Sumbu X juga horizontal atau mendatar. Berarti kedua garis itu adalah sejajar. Yang terakhir garis AF. A di kuadran 1, F di kuadran 3. Nah, kalau kita tarik garis dari A ke F, garisnya miring. Tidak lurus ya. Berarti dia garis itu tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Maka jawabannya adalah berpotongan.